Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wahdatul Uliana. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk mewujudkan pendidikan yang setara. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, untuk belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama tanpa diskriminasi, dengan dukungan yang sesuai kebutuhan masing-masing. Pengertian ABK atau anak berkebutuhan khusus. Definisi ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami. Karakteristik yang beragam. Setiap ABK memiliki keunikan dan perbedaan yang perlu dipahami oleh pendidik dan lingkungan sekitarnya. Memiliki potensi. Setiap ABK memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal, dan layanan khusus membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Tujuan pendidikan inklusi. 1. Kesempatan belajar yang sama. Setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara tanpa memandang kondisi fisik, mental, maupun latar belakang sosialnya. 2. Mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik inklusi mendorong setiap peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuan untuk mereka secara optimal. Yang ketiga, menghilangkan diskriminasi. Menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk diskriminasi sehingga semua anak merasa diterima dan dihargai. Dan yang terakhir, menumbuhkan toleransi. Membangun sikap saling menghormati dan toleransi antar peserta didik dalam keberagaman, kemampuan, dan kebutuhan. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus hadir dalam berbagai bentuk dan karakteristik unik. Setiap jenis membutuhkan pendekatan layanan pendidikan yang berbeda agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal dalam lingkungan yang inklusif dan suportif. Yang pertama, tunanetra. Peserta didik dengan gangguan penglihatan sebagian atau total membutuhkan media pembelajaran braille, audio, dan lingkungan yang aksesibel. Yang kedua, tunarungu. Peserta didik dengan hambatan pendengaran sebagian atau total, komunikasi menggunakan bahasa isyarat, dan media visual. Yang ketiga, tunagrahita. Peserta didik dengan hambatan intelektual memerlukan kurikulum yang disesuaikan, pembelajaran konkret, dan pengulangan yang terstruktur. Dan yang terakhir, tunadaksa atau autisme atau ADHD. Tunadaksa hambatan fisik atau motorik. Autisme dan ADHD, hambatan komunikasi, sosial, dan perhatian. Keduanya membutuhkan lingkungan dan pendekatan ramah yang adaptif. Prinsip pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dibangun di atas prinsip-prinsip utama yang memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak belajar yang sama, dihargai keberagamannya, dan didukung untuk berkembang secara optimal bersama-sama. Yang pertama, kesetaraan dan keberagaman. Kemudian, aksesibilitas penuh, partisipasi aktif, dan kolaborasi bersama. Peran guru dalam pendidikan inklusi. Guru menanggung pesan sentral dalam keberhasilan peserta inklusi. Dengan pemahaman mendalam, dedikasi, dan kolaborasi aktif, guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, setara, dan bermakna bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, yaitu memahami karakteristik peserta didik, menyesuaikan metode pembelajaran, menjadi fasilitator yang inklusif, dan bekerja sama dengan orang tua. Tantangan dan solusi. Dengan memahami tantangan yang ada, kita dapat merancang solusi yang tepat untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang berkualitas, adil, dan ramah bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan pentingnya pendidikan inklusi bagi ABK. Yang kedua, sarana dan prasarana terbatas. Fasilitas sekolah belum sepenuhnya ramah dan aksesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kompetensi guru dan stigma ABK. Guru perlu pelatihan khusus. Stigma negatif terhadap ABK menghambat proses integrasi di sekolah reguler. Yang terakhir, solusi, kolaborasi, dan edukasi. Pelatihan guru menyediakan fasilitas inklusif, kerjasama sekolah,
dan orang tua, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, pendidikan adalah hak semua anak tanpa terkecuali. Setiap anak memiliki potensi yang unik dan berbeda-beda. Pendidikan inklusi menghargai keberagaman dan mendukung semua peserta didik. Guru, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan inklusi. Bersama, kita dapat menciptakan sekolah yang ramah, setara, dan berkualitas bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.